Terima kasih sudah kembali lagi mengikuti sesi Product of the Week bersama Katalog Pro dan yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita kehadiran Hunter Douglas dan ini Hunter Douglas arsitektural. Jadi kita akan membahas salah satu produknya yaitu look salon dari Hunter Douglas dan apa saja sih yang bisa kita manfaatin dari produk Hunter Douglas ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa juga di Product of the Week kita selalu mengundang professional reviewer dan hari ini kita kehadiran Kak Clarissa Amanda Baker. Beliau adalah senior arsitek dari BD Studio Medan. Selamat siang Kak Ica. Selamat siang, makasih udah diundang kembali di sini. Sama-sama, terima kasih kembali. Dan juga kita di sini kehadiran Pak Erwin Setiadi. Beliau adalah perwakilan dari Hunter Douglas dan beliau adalah General Manager dari Hunter Douglas Indonesia. Selamat siang Pak Erwin. Halo, selamat siang Mas Bayu. Nah, Selamat siang Kak Ica. Selamat siang, Mas Erwin. baik, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan kita hari ini mengenai Hunter Douglas Look Salon. Itu saya nyebutnya benar Pak, Look Salon atau gimana tuh Pak? Look Salon. Look Salon ya Pak. Oke. Yo, nggak apa-apa. Baik, silakan Pak Erwin. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan selama diskusi dan paparan dari Pak Erwin dan Kak Ica, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti di akhir paparan dan diskusi Pak Erwin dan Kak Ica, kita akan bacakan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, nah ini kita sudah masuk ke dalam paparan ini. Dan juga saya informasikan, jadi nanti dari Hunter Douglas akan juga memberikan kenang-kenangan berupa merchandising menarik untuk 3 penanya terbaik. Dan jadi nanti kita akan pilih siapa saja 3 penanya yang akan mendapatkan merchandising menarik dari Hunter Douglas. Baik, Pak Erwin, sudah siap? Oke, terima kasih Mas Bayu. Silakan Pak. Ya, izinkan saya menyampaikan bahwa topik kita hari ini adalah saya ingin menjelaskan mengenai produk Hunter Douglas yang dipakai di Techo International Airport. Ngomongnya Techo katanya. Jadi ini airport baru di Kamboja, di Phnom Penh. Beberapa bulan lalu cukup banyak berita ya, mungkin di IG yang ikut beberapa akun ataupun juga pernah ada di Foster and Partner akun ya. Jadi kebetulan ceilingnya memakai Hunter Douglas dan izinkan saya sharing di sini kepada teman-teman semuanya mengenai seperti apa sih material yang dipakai, kesulitannya dan bagaimana. Kita langsung aja. Pertama izinkan saya menyampaikan kontennya ya. Jadi nanti presentasi hari ini ada sekilas tentang Hunter Douglas, kemudian sekilas tentang Hunter Douglas arsitektural, dan kita langsung masuk ke project introduction dan juga product development-nya yang dipakai pada proyek ini. Pertama, saya jelaskan tentang Hunter Douglas, rekan-rekan semuanya. Jadi Hunter Douglas kami adalah multinational company, worldwide group. Kita establish sejak tahun 1919 di Jerman. Tapi kemudian singkat cerita, kami saat ini headquarter kami ada di Rotterdam, di Belanda. Dan di Asia, kami sudah sejak tahun 1965 dengan small office di Singapura. Kemudian tahun 75 itu kami punya regional office di Kuala Lumpur. Dan tahun 90-an Hunter Douglas spreading, established di berbagai banyak negara di Asia, dan untuk Indonesia kami sejak tahun 94. Dan secara umum Hunter Douglas punya 2 divisi besar. Tadi Mbak Frida sempat lihat waktu mendemokan tuh ada 2 tuh, ada architectural product dan window covering. Nah saat ini yang saya bawakan ini nanti adalah architectural product. Window covering produknya umumnya adalah window covering seperti blind, silhouette, luet, kemudian roller dan sebagainya. Dan untuk architectural product secara umum brandnya kami klasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu ada ceiling atau plafon, kemudian ada fasad atau cladding, dan sun control atau louver ya. Yang di bawah-bawah look salon,
Textile, Quadroclet dan sebagainya itu adalah brand ya atau merek dari setiap spesifik produk. Ini sekilas mengenai beberapa metal ceiling atau plafon ya. Jadi mungkin rekan-rekan bisa lihat sepintas tentang gambar-gambarnya. Ada yang seperti linear ceiling ya, kemudian ada yang grid cell, kita sebut cell ceiling, ada yang strip seperti bevel, kemudian seperti ini. Kemudian ada juga yang tiles ya. Jadi ini seluruh yang terkait dengan ceiling dan juga banyak custom, dan hari ini kita bahas di Techo Airport itu adalah ceiling. Kemudian tipe produk yang kedua klasifikasinya adalah fasad, yaitu cladding ya. Kami punya metal aluminium base cladding mulai dari yang single skin, honeycomb ataupun sampai NBK terracotta. Kemudian sun control atau louver ya, jadi suatu elemen bangunan yang ada di eksterior gedung untuk mengkontrol atau masuknya matahari ke dalam bangunan supaya di dalam bangunan tetap terjaga secara suhu dan tidak terlalu panas. Nanti teman-teman bisa browsing ke websitenya Hunter Douglas. Jika ada yang di antara 3 produk atau kategori yang ditanyakan, dengan senang hati bisa email atau menghubungi kami. Dan ini tentang Hunter Douglas Indonesia, teman-teman sekalian. Jadi kami meskipun kami hadir tahun 94, tetapi sebelumnya sekitar tahun 89 itu produk kita udah hadir di terminal Soekarno-Hatta, terminal 1 dan 2 ya. Di tahun 89 akhir dan tahun 90-an awal itu Jakarta membangun stasiun kereta elevated ya, di atas mulai dari Gambir, kemudian ada Sawah Besar, Mangga Besar, kemudian kalau ke selatan dia ada Cikini, Gondangdia dan seterusnya. Dan ya yang terbaru dari Hunter Douglas, maksud saya yang di slide ini adalah tahun di 2022 kami menyelesaikan supply terhadap Masjid Al-Jabar atau juga nama lainnya disebut Masjid Gede Bage di Bandung. Kami mensuplai plafonnya sebagaimana yang tertera di gambar di foto di kanan bawah. Oke, jadi itu tentang Hunter Douglas, perjalanan panjang dari kami, dan sekarang kita masuk ke proyeknya. Pertama kali saya akan memutarkan video dulu ya, jadi teman-teman bisa relax dan video ini saya ambil dari YouTube. Linknya Foster & Partner, dan di sini bisa kita simak bagaimana Foster & Partner berbicara mengenai proyek ini, dan mereka adalah arsitek di proyek ini. Selamat menikmati. Saya out sebentar ya untuk puterin video. The ambitions for the client were very, very simple and very clear: to put Phnom Penh onto the map. It's a gateway to a city. It's a gateway to a country. It's the pride of a nation. It will change the economy. It will probably bring much more tourism into this area. It's actually quite exciting to work with contractors, bring our expertise. I think the hopes are that this can change the industry as a whole in this region. And for me personally, it also reminds me, like, I'm Polish, and when I was young, the country was developing, there was lots of transitions. So I find this actually quite refreshing to see the country going through the process of inventing itself. I recommend to anyone to do a side time, to experience Cambodia region. It's great. Right from the beginning, the project was designed to really reflect the culture and heritage of Cambodia, both in terms of geometry and also material choices that we've selected throughout the project. The layering of roofs to a center, that's also what you find in the Angkor Wat architecture and in the historic Khmer architecture. You can wind around and then everything is along the center axis. The budget in this project is to some extent a challenge, but actually once you have a support at the highest level from the client, you can deliver almost any project you want. It's much easier for me to bring our solutions to the project. I mean, you've got to be in love with this soffit, right? It's absolutely phenomenal to look at. It changes every single second of the day. The light filters in different ways, the sun moves around, and it's really ephemeral,
It captivates the host space. In terms of layout, it's split into a head house and into a set of piers. And then in future, there will be a second pier on the other side. We made the arriving experience as exciting as the departing experience. So when you arrive here, you're under the big roof, you realize where you are. Passengers are greeted by an amazing space full of air, views, and natural daylight. What we can see already is that everybody we're talking to is very, very proud about this project and very committed to the project at the same time. It will be a huge change for Phnom Penh. It will be a change for the whole nation. I think it will go way beyond Phnom Penh. When the project's completed, it will be a new showpiece of Cambodian architectural heritage in a contemporary fashion. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi Techo International Airport tadi Mas Bayu udah nanya tuh, pada dasarnya mereka mulai beroperasi di 9 September, kemudian 2025 ya, dan sudah diresmikan 20 Oktober kemarin, dan kalau lihat di Wikipedia ya, saya juga nyontek nih. Itu kurang lebih 30 kilo ya di selatannya kota Phnom Penh. 30 kilo ya, mungkin masih sosok lah ya, mungkin Jakarta Cikarang begitu ya. Dan didesain oleh Foster and Partners, dan konsepnya mereka punya bangunan seperti ini. Jadi yang saat ini dibangun, yang tadi juga di video muncul, itu adalah Phase 1, di mana head house 1, head house maksudnya itu main building terminal, dan satu lagi satu pier ya di slide sisi kanan. Sedangkan yang sisi kiri, pier sisi kiri itu Phase 2, atau mungkin menunggu jumlah passenger dan sebagainya meningkat. Nah, perbedaan secara desain, head house bentuknya seperti kiri ya, jadi dia bentuknya seperti dome, mungkin seperti kuil-kuil begitu ya, dan yang kanan kalau untuk pier itu pada bangunannya, karena bangunannya memanjang, maka konsep ceilingnya itu twisted ya, mereka puntir tetapi apa namanya, mekanisme elemennya mirip. Kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas di head house ya, jadi saya gunakan istilah sama seperti arsiteknya, head house. Jadi untuk head house, dari Hunter Douglas itu mengusulkan material menggunakan honeycomb. Sebelumnya saya lupa cerita bahwa original oleh Foster and Partner itu mereka menginginkan bambu, ya bambu slat ya, bambu. Bayangan saya sih bambunya udah di plank seperti kayak multiplex gitu ya, dia di press lalu dia bikin memanjang seperti itu. Ya, sementara Hunter Douglas mengusulkan untuk yang head house menggunakan honeycomb cell ceiling, sementara yang pier parametric cell ceiling. Nanti detailnya kita akan lihat bersama. Oke, kita mulai dengan yang si head house. Nah, originalnya adalah desain bambu seperti rekan-rekan sekalian, Mas Bayu, Kak Ica lihat sebelah kiri, seperti itu ya, 10 mm. Ya, 10 mm tuh tebalnya si bambu. Ya, kemudian Hunter Douglas mempropos dengan honeycomb bambu wood grain 20 mili. Ini maksudnya adalah gini, honeycomb itu panel aluminium yang di dalamnya ada honeycomb core, lalu bambu wood grain adalah warna paint, ya warna dari permukaan si panel kita paint, kita coating dengan motif bambu wood grain ya, kita istilahnya gitu. Tebalnya 20 mili, jadi kira-kira 2 cm. Pro and cons-nya adalah yang sebelah kiri mungkin lebih looks natural ya, yang original bambu, tapi berat dan tidak terlalu kaku ya, dan durability-nya menjadi tanda tanya, karena maksud saya
materialnya kan organik ya, jadi along the way apakah awet ya terhadap misalnya kadar air dan sebagainya untuk jangka panjang. Sementara kalau honeycomb panel itu ringan, kemudian kuat dan high durable. Ini foto tentang mock-up dari si bambu tadi. Jadi udah sempat dibuat mock-up-nya, tentu bukan oleh kami, oleh supplier lain ya. Dan teman-teman bisa melihat pada area-area yang kita beri panah gitu ya, itu terlihat tidak konsisten ya, sedikit akibat defleksi menurut saya. Jadi bukan katakanlah pemasangannya mungkin kurang rapi, enggak, tapi menurut saya lebih karena defleksi, karena bentuknya dome seperti itu, maka otomatis akan ada beban gravitasi dan sebagainya, sehingga maka itu konsistensi mungkin cukup sulit untuk dijaga. Nah, ini mock-up yang by Hunter Douglas. Jadi flat, rigid ya, dan rigid dalam arti presisi gitu ya. Teman-teman bisa lihat pertemuan antara grid ya, antar grid yang bersilangan ini ya. Itu terlihat baik dan presisi 90 derajat dan warnanya seperti ini, warna yang lurik dari bambu wood grain ya. Jadi arus kayunya memanjang dan sebagainya. Nah, kemudian apa sih honeycomb? Honeycomb itu adalah sebentar ya, saya laser pointer. Honeycomb itu adalah panel aluminium di mana di dalamnya itu yang tadi saya ceritakan ada honeycomb core. Ya. Kemudian dia di press ya, oleh yang di depan kita sebut front aluminium skin dan di belakang ada back aluminium skin. Ketika panel ini hanya satu sisi, maka biasanya yang di finish sisi muka ya, yang sisi expose kepada yang terlihat visible. Tetapi di case ini tentu dia menjadi finish dua sisi ya, karena semuanya terekspos gitu. Dan sebenarnya honeycomb panel ini originatednya adalah dari aviation ya, dunia penerbangan, misalnya badan pesawat dan sebagainya, mereka perlu ringan tapi kuat gitu. Nah, sedikit penjelasan tentang honeycomb lagi. Ini comparison ya, perbandingan antara berat, self weight, berat sendiri, antara honeycomb QC panel ya di Hunter Douglas kita sebut dengan brand quadroclad tadi di bagannya, kemudian dengan beberapa material elemen building lainnya ya, mulai dari composite panel atau ACP, ada single skin itu maksudnya solid aluminium, kemudian ada steel plate atau kaca dan granit. Jadi memang bisa dilihat ringan, dan ini ilustrasi di pabrik kita di Rotterdam ya, di panelnya dibuat didiriin oleh 3 orang itu dan mostly nggak ada masalah. Nah ini beberapa aplikasi dari si honeycomb. Sesungguhnya adalah dia elemen dari fasad exterior cladding, tapi di proyek ini kita jadikan dia sebagai elemen ceiling. Balik ke proyeknya. Ini teman-teman sekalian mock up on-site ya. Jadi teman-teman bisa lihat panjangnya itu 2,8 satu modul ya. Kemudian sisi yang memanjangnya 4,2 meter. Jadi cukup besar, dan kalau satu panel itu tidak cukup kaku, ini lentur banget itu, akan meliuk kiri meliuk kanan gitu ya. Jadi memang perlu material yang kaku. Ini proposal yang diajukan untuk sebagai pengganti dari spek awal. Dan ini mock-up secara finalnya, bisa dilihat lebih presisi pertemuan, karena kita juga nggak mungkin masang full gitu ya, maksud saya satu panel langsung gitu dari atas bawah, tapi dia tetap akhirnya perlu modul-modular seperti itu. Kalau kayak gini, sorry aku potong. Kalau untuk kayak gini Pak Erwin, ada kolaborasi ini kan sudah berarti sama kontraktor di sana ya. Berarti adakah training gitu dari Hunter Douglas sendiri? Karena kan ini kan materialnya juga nggak common gitu kan. Ya, jadi proyek ini Techo Airport ada di wilayah teritorinya Hunter Douglas Vietnam. Jadi mereka berkolaborasi dan instalasinya memang di lead ya oleh Hunter Douglas Vietnam langsung, Kak Ica. Jadi
tidak apa namanya ya istilahnya tidak si kontraktor menkon yang langsung masang, enggak gitu. Nah kalau di Indonesia misalnya proyek-proyek kita punya dealer atau applicator yang memang udah biasa dengan barang-barang kita gitu. Jadi kita akan men-training, memberikan, bahkan dalam proyek yang besar ya, saya ambil contoh yang Aljabar Gede Bage, kita bikin mock-up scale 1:1 juga tuh untuk tahu challenge-nya di mana. Karena kan custom ya, panelnya gede, saya nggak kebayang tuh panelnya segede apa waktu itu ya. Kita datangin satu segmen 1:1, buset, satu panel aja lebih tinggi dari ukuran saya gitu ya, jadi bisa 2-3 meter. Jadi benar, kita biasa datangin mock-up dulu, kita pasang untuk kita tahu problemnya di mana, lalu dari situ kita bisa running lebih baik. Kalau ini kan dia bidangnya besar gitu kan ya Pak Erwin ya, berarti hambatan saat pemasangan ceiling yang baru seperti ini tuh gimana ya? Apakah dari segi mungkin logistiknya kah, atau crane liftingnya kah, atau mungkin ya segmen alignment-nya gitu? Oke, aku izin lanjut dikit ya Kak Ica ya, nanti ada beberapa challenge yang tadi Kak Ica tanyain, itu ada di beberapa slide ke depan. Oke, ya ini bentuk geometri dari Foster & Partner, 3 dimensi dome seperti ini, dan mereka develop dengan geometric method statement, lalu mereka, maksud saya Hunter Douglas, rekan-rekan Hunter Douglas Vietnam, mempelajari ini, lalu menemukan challenge dan bagaimana apa istilahnya ya, menyederhanakan atau mungkin mengusulkan solusi. Jadi original konsepnya seperti yang kiri, full dome gitu ya. Ini challenge-nya adalah pertama, panel itu pasti akan banyak sekali ukuran dan bentuk. Itu Kak Ica. Jadi kalau sesuatu yang ingin didesain dengan bentuknya dome atau kubah, itu ukuran dan bentuk itu akan sangat banyak, dan sangat banyak itu akan menyebabkan atau berkonsekuensi produksinya akan lama. Jadi bayangin kalau bikin baju gitu ya, buat 1.000 orang tapi ukurannya beda-beda dan semuanya maunya fit di badan. Nah itu susah tuh. Nah itu challenge jika original konsep itu diimplementasi 100%. Jadi dan juga akibat beda-beda itu pemasangan juga akan puyeng gitu, karena mesti dinomorin satu-satu, kemudian nggak boleh salah, kemudian kalau misalnya ada satu panel damage, otomatis replacement-nya juga susah karena bentuknya kan satu dan lain berbeda. Nah jadi itu challenge menurut saya, dan juga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Hunter Douglas Vietnam ketika awal proyek ini seperti itu. Nah yang diusulkan oleh Hunter Douglas adalah mencoba menyederhanakan ya dengan membuat segmented flat ya. Segmented flat itu maksudnya adalah sekotak-kotak yang ada di sini, kotak-kotak, satu kotak itu flat. Jadi seperti yang tadi kita lihat ya, mock up itu kan satu kotak itu flat sebenarnya. Baru kemudian connecting dengan satu sebelah-sebelahnya kita buat segmented supaya tetap membentuk efek dome. Dan pada area yang memang mendekati pilar atau kolom, itu kan radiusnya pasti kecil banget ya. Jadi tekukannya itu jadi tajam gitu. Nah di area tersebut memang tidak ada pilihan, tetap mengakomodir bentuk curving atau bentuk dome atau bentuk curve gitu ya. Jadi nggak flat. Jadi boleh dikata usulan ini untuk menyederhanakan produksi, menyederhanakan pemasangan, dan menyederhanakan logistik gitu. Dan di sini panel yang dikirim ke lapangan itu bentuknya batangan. Kak Ica, maksudnya batangan itu satu lembar demi satu lembar, baru dirakit menjadi kotak-kotak di lapangan, tetapi sudah di groove oleh pabrik, jadi sudah dikasih groove-nya ya, jadi mana yang bolong ke bawah, mana yang bolong ke atas begitu. Nanti kita betinanya gitu ya. Iya, gitu. Jadi, nah kalau udah disederhanakan begini agak gampang nih, satu panel penyok gitu ya, misalnya ya udah kan ada panel sebelahnya sama gitu ya. Tapi yang perlu hati-hati adalah area yang curving ini. Jadi itu bentuk penyederhanaan yang ditawarkan, dan karena alasan cukup logis, dan satu hal lagi nih yang disenengin oleh tim proyek pasti menekan biaya, karena dengan bentuk yang seragam tapi dibanyakin itu lebih cepat dan lebih murah atau ekonomis dibandingkan semuanya mau custom. Nah
Ini ilustrasi lainnya. Dan ada area ini ya putus-putus orange, kuning, hijau gitu. Ini area antara maksudnya area bridging, peralihan dari panel flat, modular flat. Yang kuning-kuning ini modulnya flat ya, yang dipasang segmented gitu, ke area yang memang benar-benar curve atau lengkung. Ya, ini bisa dilihat ilustrasinya. Jadi si panel ini flat nih, yang kuning-kuning. Lalu di area sudut tadi yang mulai berantara ke area warna hijau, lalu dibuat curving. Curvingnya buatnya bagaimana? Panelnya itu akhirnya dipotongnya tidak rata. Ya, panelnya akan dibuat mengikuti pola curve tertentu. Nanti kita lihat sedikit. Nah, kemudian ini sebagai gambaran buat teman-teman semua ya. Jadi ada 60 dome, ya berarti ada 60 kubah gitu ya. Lalu ada 6 tipe panel yang melibatkan 12.000 panel sama 360. 6 tipe panel tuh tipe kotak nih ya, bahasanya mereka nyebutnya 6 tipe panel atau 6 tipe modul. Lalu terdiri dari 12.000 panel, 12.000 macam kotak, kan tipenya 6, tapi ada 12.000. Lalu ada 360.000 batang nih, kepingan batang ini. Itu untuk area ceiling utamanya. Nah, lalu kami juga mensuplai area ini nih, lisplang lah ya, biar gampang ngomongnya, lisplang dalam gitu, untuk menjadikan border bentuk dari dome-nya itu, curve fascia. Jadi ini kami supply dengan single skin aluminium 3 mili. Jadi di curve sedemikian rupa membentuk, karena main strukturnya pipa ya, pipa baja. Jadi pipa baja, lalu pipa bajanya itu perlu ditutup dengan cladding, ya tidak diekspos pipa bajanya karena biasanya ada area las dan lain-lain akan terlihat nggak gitu rapi, sehingga perlu di cover. Nah ini juga dengan Hunter Douglas untuk mengcover. Otomatis kalau ini memang kita bikin curve mengikuti dengan geometri atau bentuk si pipanya, kolomnya, kira-kira gitu. Oke, nah ini ada 6 tipe panel yang tadi dijelaskan di depan. Ya, dari 60 dome itu kita sederhanakan menjadi hanya 6 tipe panel, 6 tipe modul lah ya, 6 modul. Lalu dari satu panel atau satu modul, nah itu nanti ada sekitar 120.000 pieces modul, lalu di dalamnya ada masing-masing. Nah, curving yang tadi saya ceritakan, rekan-rekan sekalian bisa lihat di kanan yang ikutin pointer saya ini, mudah-mudahan cukup jelas ya, meskipun agak hijau tuh. Panel yang area curve terpaksa dibuat seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu memang membentuk suatu ada arc length-nya ya terhadap suatu radius. Lalu yang ada kayak kisi-kisi gitu ya, itu adalah panel-panel batang yang mengisi di dalamnya, supaya efek terhadap view di orang yang di bawah itu akan melihat seolah panelnya itu kayak tegak lurus ya. Jadi dibuat seperti itu. Nah ya tuh jadi banyak, kemudian sekian banyak panel. Jadi saya kira challenge-nya juga adalah mengatur sequence pemasangan, menyamakan dengan schedule ataupun urutan dari mencon ya dengan kerjaan lain ya, misalnya lantai, misalnya struktur, atap, lighting dan sebagainya. Oke, Pak Erwin, saya ikutan bertanya ya Pak, izin ya. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari Mbak Ica tadi gitu. Kan tadi Kak Ica sempat nanyain ini obstacle-nya di mana sih? Nah ini saya langsung penasaran gitu. Tadi kan kalau panel-panel itu kan berarti sudah terfabrikasi di pabriknya, di Vietnam ya, di pabrik di Vietnam. Nah permasalahan sekarang untuk tadi Pak Erwin juga sampaikan sudah dikasih marking tuh, mana yang bagian mana bagian mana gitu. Tapi kan tetap harus kalau di Indonesia kita cukup paham untuk produk-produk khusus itu harus mempunyai aplikator yang tersertifikasi oleh si brand Pak. Nah untuk isu di di project Tekno ya Pak. Teco ngomongnya. Teco ini. Tadi kemarin sama orang Kamboja. Terus Teco ini gimana Pak? Maksudnya apakah akhirnya yang
mengaplikasikan tetap mungkin ya tanda kutip ya tukang atau kontraktor dari Kamboja sendiri dengan pengawasan khusus dari tim Hunter Douglas, atau ternyata tim Hunter Douglas untuk amannya rekomendasikan aplikator yang kami rekomendasikan aja deh Pak. Misalnya itu gimana Pak pada saat itu Pak? Ya, jadi kelihatannya begini, di proyek ini ya, di proyek Techo ini memang dibentuk kayak tim khusus proyek ini. Lalu biasalah ya, namanya subkon gitu, nanti ada PM, ada engineer dan lain-lain. Nah kemudian memang sih kalau saya tidak salah mungkin 80% gitu ya memang tim dari Vietnam, dalam arti Hunter Douglas Vietnam. Baru kemudian beberapa staff lain ya, mungkin project dan lain-lain itu baru dari lokal Kamboja. Dan tapi kalau tukang pasang kelihatannya sebagian dari Vietnam juga deh kalau saya nggak salah. Jadi tetap melibatkan lokal resources ya, tetapi memang sejauh mana yang memang mereka mampu handle sih kira-kira gitu. Dan memang otomatis sih mockup tadi itu membantu tuh. Mockup itu akan orang akan tahu step by stepnya seperti apa masangnya, kemudian sistemnya bagaimana, lalu kalau ada kendala seperti apa maka diatasi dari si mockup tadi gitu. Jadi saya kira jawab pertanyaannya Mas Bayu adalah untuk pekerjaan yang begini memang core timnya sih yang perlu tahu banget tentang produk. Ya kalau masifnya kan artian tenaga atau tukang itu ya mungkin mereka akan cepat beradaptasi karena kan mereka tinggal perlu ini pasangnya panel A ketemu panel B ya, ditemuin cekrek gitu, diketok-tok gitu, paling begitu. Tapi engineering part dan lain-lain, membaca gambar, membaca ini kan ada tipe panel nih ya, kode 1301 sama ketemunya sama yang mana. Nah itu pasti yang lebih skillful dan well trained itu dari Hunter Douglas atau dari applicatornya gitu. Mungkin satu lagi tadi mengenai Hunter Douglas produknya nih Pak. Itu kan kalau saya lihat tadi ambience produknya tuh mengejar feel dari bambu gitu ya Pak. Nah itu termasuk varian warna atau produk Hunter Douglas yang sudah common atau yang ready atau termasuk yang custom Pak gitu. Karena kan biasanya kalau untuk bandara ini kan salah satu project landmarknya sebuah negara nih Pak. Biasanya mereka butuh yang sangat khusus tuh gitu. Terus juga dari bentuknya aja tadi dome gitu. Pasti itu banyak permintaan khusus tuh Pak. Nah dari Hunter Douglas sendiri apakah ini termasuk varian yang customized gitu ya dari look salon gitu, atau sebetulnya ya ini mah produk yang common gitu untuk Hunter Douglas Pak? Aku izin juga karena tadi Mas Bayu udah ngomong masalah ceiling yang dibuat khusus untuk landmark di suatu project ini, contohnya ini sekarang yang di Techo ya. Aku juga penasaran sama kayak metode suspension systemnya, karena itu kan dia modelnya kan dome. Yang mana kan berarti kan bracket yang dipakai kan juga enggak yang biasa. Itu gimana ya cara menahan bobot 2,8 kali 4,2 tadi itu ya. Bobot panel yang cukup besar tanpa dia jadi sagging gitu. Karena dia udah dia bentuknya tuh dome besar, panelnya juga gede-gede. Itu sistemnya bagaimana sih yang dibuat sama Hunter Douglas? Oke, sebentar kita balik ke ini dikit. Soal suspension di sini kelihatan dikit. Oke, ini saya jawab Kak Ica dulu ya. Mas Bayu sabar ya, ladies first. Oke, Mas Bayu ya. Jadi kurang lebih ya Kak Ica, suspensionnya seperti yang tertera di sini. Jadi ini panel modulnya ya. Kemudian mereka bikin semacam custom bracket untuk memegang panelnya ya. Lalu dia ada model baut gitu, bolt and nut untuk menjepit ini terhadap si panel. Jadi panelnya itu kan kira-kira 2 cm. Nah itu bisa dijepit dengan itu. Nah kemudian ini anggap aja si merah-merah ini rangka baja utamanya begitu ya. Nah untuk membentuk segmented angle atau kemiringan, kan dia akan ketemu sebelahnya miring gitu ya. Nanti akan diatur terhadap panjangnya si penggantung.
panjangnya penggantung ini nih, tali-tali penggantung ini akan diatur tentu ini sama tengah gimana, sama ini gimana. Nah, itu yang kemudian diatur jarak per ininya ya terhadap square-nya itu kira-kira sekitar 1 meteran gitu Kak Ica. Jadi ini kan mock-up ya, tapi yang kita lihat dari drawing mereka adalah ini kemari 1 meter, kemudian ini 1 meter, kemudian in between di tengah juga kelihatan ada 1 meter dan seperti itu. Dan tinggal memang perlu di-adjust adalah panjang penggantung satu sama lain, karena bisa jadi panjang penggantung titik ini akan berbeda dengan panjang penggantung titik ini, supaya dia supaya dia membentuk pola curve-nya kan, kemiringannya, termasuk juga nanti sebelahnya dia ada modul lagi juga akan diatur sedemikian. Nah itu memang menurut saya sedikit manual adjust, dalam arti perlu diukur dari bawah seperti apa looks-nya, dan itu biasa tuh memang itu common tuh, karena panel yang ini lu kurang naik nih, naikin dikit, nit, oke cukup, ini oke, nah pindah sebelah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga pengaruh terhadap elevasi strukturnya kan gitu. Jadi berdasarkan gambar udah diukur nih, oke tali penggantungnya 1,1 meter, satu lagi 1,05 gitu, tapi karena mesti menyesuaikan struktur yang di atasnya di pipa bajanya, maka biasanya akan tetap perlu kalibrasi dengan manualnya. Gitu. Nah, untuk Mas Bayu, sebentar Pak, menambahkan Kak Ica sedikit. Berarti dia pengaplikasiannya menggunakan kabel baja seling gitu ya Pak, nggak langsung ke pipa struktur bajanya gitu ya Pak ya? Nanti aku coba cek ya, kita punya data gambarnya sih, tapi kelihatannya pakai penggantung, karena kalau penggantung itu pakai sesuatu yang terlalu kaku, dia sulit di-adjust tuh. Oh, oke. Karena mereka tapi kalau sling kan dia mau goyang gitu. Iya, tapi stiffener tetap dipakai. Cuman memang tidak setiap batang itu suatu penggantung yang kaku gitu. Biasanya kita akan pakai crossing bracing begitu ya, untuk supaya menjaga dia nggak moving. Crossing bracing itu misalnya gini nih, misalnya ini ada crossing ke sling sini, lalu supaya dia nggak jaga saling ke kiri kanan, kira-kira gitu. Tapi biasanya itu akan finalize di akhir, ketika udah ketemu, shuttle-nya bentuknya ketemu, angle-nya ketemu, nah mereka baru pasang tuh crossing-nya, kira-kira gitu. Nah, mengenai Mas Bayu pertanyaan tadi mengenai warna, wood grain dan lain-lain. Jadi di Hunter Douglas itu seri wood grain ya kita sebut ya, warna wood grain itu pada konsepnya adalah begini, ada lurik kayu ya, lurik kayunya, lalu ada warna coklat backgroundnya ya, warna coklatnya. Nah lurik kayunya itu ya, motif urat kayu lah ya, itu ada yang bambu, ada yang oak. Saya kira common di beberapa produk yang juga ada wood grain ya, ada oak, kemudian ada meranti. Jadi mewakili beberapa ciri khas urat kayu. Kalau bambu itu yang ciri khasnya dia lurus, nggak ada mata kayunya, lurus gitu. Kalau oak karena dia kayak jati, maka nanti ada tuh bulatan mata kayu gitu ya. Nah itunya udah ada, istilahnya cetakannya udah ada. Nah tinggal yang mungkin satu proyek berbeda dengan yang lain karena desain, karena arsitek, karena interior dan lain-lain, lighting, itu adalah warnanya. Lurik kayunya udah ya, nah warnanya itu yang akan bisa di custom atau disesuaikan. Misalnya kebetulan di proyek ini warnanya ini, mungkin di proyek yang satu lagi saya mau lebih muda lagi dong gitu, lebih coklatnya turunin, naikin yellowishnya dikit atau naikin white-nya, itu bisa. Gitu. Jadi itu bisa di request. Nah, lurik kayunya biasanya akan mengikuti apa yang udah ada ya, bambu udah ada lurik kayu, udah ada lurik bambu sendiri, oak sendiri, mau meranti sendiri, jadi ada pinus, ada jati, kira-kira begitu. Oke, dan itu termasuk request yang custom gitu Pak. Biasanya kalau custom pasti ada ketentuan tertentu tuh. Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Oke. Tapi andaikan dia mau custom juga nggak apa-apa, dijabarin, gede banget proyeknya. Oke. Saya ingat waktu mereka mulai mendevelop ini tuh, maksud saya mendevelop usulan pakai honeycomb ini. Sebentar ya, 2024. Sekitar 2023. Jadi sekarang kan dia peresmian 2025 ya. 2023 tuh udah mulai diomongin nih.
mau usulin ini itu gitu ya. Waktu itu sih saya dengar cuma mikir-mikir, muluk amat tuh ya. Emang proyeknya mau gitu di Kamboja lagi gitu ya. Ya lah. Katanya mau lu bener. Nah, akhirnya jadi nih proyeknya. Jadi saya personally sih cukup kagum lah dengan proyek dan kesulitannya dan juga desainnya gitu. Oke. Kita lanjutkan Pak Erwin. Sip. Tadi aku ngebut dulu. Oke, jadi ini beberapa yang lain. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ya di bawah nih bentuk yang garis biru, mudah-mudahan kelihatan. Itu bentuknya nggak lurus. Nah, ini yang untuk mengakomodir flat-flatan. Kemudian titik-titik 22 ini, itu titik itu menyambung antara panel yang arah sumbu X sama panel sumbu Y gitu kira-kira. Untuk dia nyantol gitu. Nanti kita lihat bentuk nyantolnya kayak apa. Nah, ini render dari bangunan head house. Ini reality. Ini actualnya. Maaf langsung tanya Pak. Itu tadi yang di realitinya itu memang ada titik-titik cahaya yang di expose gitu ya Pak? Iya, jadi dia punya skylight di belakang. Oh, oke. Ini Mas Bayu bisa lihat ini yang belum tutup ceiling ya. Dia punya skylight dan si arsitek tadi ada ngomong bahwa seiring waktu si cahaya ini akan bergeser nih karena matahari di atas sana kan bergerak ya, ngomong kira-kira anggap aja barat dan dari timur ke barat lah pasti. Nah, mungkin ketika pagi posisinya di sini. Jadi ketika dia nanti mataharinya persis di atas bangunan, mungkin dia agak sedikit bergeser. Atau ketika dia ada di sini, otomatis ini akan pola sinar matahari yang nerobos ke dalam itu akan sedikit bergeser-geser tuh. Dan akan memberikan harapan oleh si arsitek memberikan visual yang dinamis dari waktu ke waktu gitu. Jadi ini memang ada skylight. Berarti bukan karena ada gradasi warna dari Hunter 12 ya Pak? Ini memang benar-benar perencanaan dari si arsiteknya ya Pak? Dari titik-titik cahaya. Iya. Oke. Ya gradasi warna dikit-dikit mungkin ada lah, namanya juga pabrik ya. tapi skylight. Kalau kayak warna gitu, apakah dia ada ininya nggak tuh ya Pak Erwin? Strategi maintenance-nya gitu. Dia misalnya apakah nanti bisa akan tetap sama warnanya terus-terusan? Karena itu kan kena matahari tuh. Matahari terus-terusan walaupun dia berbeda-beda jam. Apakah nanti dia akan memudar warnanya gitu? Atau gimana? Ya, sebenarnya anything paint on the metal base dan expose ke UV, dia lambat laun akan ada perubahan sih Mbak Ica. Cuman dengan perkembangan teknologi paint ya, perkembangan teknologi dari dunia paint dan teman-teman di dunia paint itu bisa memperlambat atau menjaga konsistensinya itu lebih lama gitu. Jadi let's say 10 tahun itu timeline yang bisa di-achieve. Dan kalau pertanyaannya selebihnya gimana? Itu selebihnya memang sulit diukur, tetapi bayangan saya karena bentuk bangunannya adalah seperti ini, dia akan seragam gitu ya kira-kira. Jadi tidak akan membuat satu sisi dengan sisi yang lain akan belang-belang banget gitu. Tapi anything based on metal sih akan punya umur memang. Saya sih jawab frankly speaking aja begitu. Cuman teknologi paint, kita bukan pabrik paint, tapi kita ambil paint dari supplier paint yang ada saat ini yang tercanggih, mereka bisa menjaga itu cukup lama. Oke, ini malam. Oke. Kalau kayak untuk maintenance bersih-bersihnya tuh dia per modul itu bisa dibuka gitu. Misalnya kayak ada kerusakan atau ada malfunction worst scenario gitu. Theoretically per modul memang bisa dibuka sih Mbak Ica. Cuman kalau ngebersihin justru menurut saya mereka memutuskan dengan honeycomb panel dan lain-lain dengan expect bahwa itu bisa stay di situ overtime gitu ya, jadi orang nggak naik ngebersihin. Tapi jika ada sesuatu, maksudnya memang per modul itu pasti bisa dibuka, ya. Per modul itu pasti bisa dibuka. Oke. Atau kadang-kadang untuk accessible itu maksudnya itu
ada area-area tertentu yang pasti mungkin ini aja kan gede banget ya modulnya ya. Mungkin ada area kecil gitu, let's say semeter yang bisa dibuka. Untuk manhole-nya gitu. Karena kayak manhole, misalnya mungkin kayak untuk bersih-bersih enggak kali ya. Betul. Tapi misalnya kalau untuk MEP, untuk sprinkler atau sesuatu lah, entah lampu segala macam, itu kan pasti kan maintenance-nya pasti ada tuh setiap tahun pasti mungkin ada 3 atau 6 bulan sekali mungkin untuk ngecek. Betul. Pasti mereka pasti ada area-area yang betul kita anggap kayak manhole. Dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dilepas, tapi mungkin nggak sebesar ini, mungkin satu barangkali begitu, sehingga untuk bisa di belakang mereka bisa climbing gitu ya untuk servis sesuatu. Oke, ini lanjut ke pier. Tadi kita udah ngomong head house. Pier lebih simple, dalam arti material lebih simple. Desainnya seperti ini, jadi bangunannya memanjangnya kayak bulan sabit gitu ya. Nah, yang diminta oleh arsitek atau intentionnya adalah twisted atau puntir ya, shape. Nah, sama awalnya juga minta puntirnya seperti ini begitu bentuk GMS-nya ya. Ini juga akan menimbulkan challenge yang sama seperti tadi saya bilang, bentuknya akan beragam, panelnya banyak, produksinya lama, masaknya susah dan sebagainya. Original desainnya juga sama. Nah, yang di sini diusulkannya lain, tidak honeycomb, tapi hanya kita sebut parametric cell ceiling. Jadi aluminium tebelnya 0,7 mili, kemudian lebarnya aluminiumnya tebelnya 0,7 ya, aluminium lembarannya. Kemudian si profil panelnya tebel 20 mili dan tinggi ini dari sini ke sini ya, tinggi itu 112 mili. Nah, lebih kecil, tidak sebesar yang di pier head, yang di mana di head house, sehingga kita nggak pakai honeycomb dalamnya, gitu. Jadi kita ini benar-benar develop mirip standar. Kita punya grid ceiling yang bentuknya kayak kue waffle gitu ya, atau kita sebut cell ceiling. Jadi dibikin seperti itu, lebih ringan dan tidak giant atau tidak sebesar seperti yang di head house. Kurang lebih bentuk prototype mock-up mereka seperti ini. Mereka bikin bentuk diamond atau wajik begitu ya. Kemudian mereka bikin modif di antara panel horizontal dengan panel sumbu X sama sumbu Y-nya. Itu pertemuannya mereka bikin sedikit slot atau ada oval begitu, supaya ketika di twisted itu bisa mengakomodir ruang untuk dipuntir seperti ini. Nah, di sini juga kita melakukan penyederhanaan, ya. Kita mencoba menyederhanakan dari bentuk yang benar-benar twisted itu menjadi equal gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada geometri yang kita geser node-nya ini ya. Ini bentuk angkanya beragam, ini berubah menjadi angka yang sama nih. 345 ini kan awalnya segini, 4011, 2407. Kemudian kita rubah, kita geser-geser titik node-nya, simpulnya, sehingga berubah jadi 3451 semua. Nah, itu equal tuh, semua sama panjangnya. Nah, dan sama kita juga memproposalkan untuk segmented twist. Ya, semata-mata untuk mengejar proses produksi yang lebih cepat dan proses pemasangan yang lebih mudah. Ini kurang lebih denahnya ya. Jadi kita cuman akhirnya menyederhanakan menjadi beberapa panel aja, hanya menjadi 8 modul, 8 tipe modul. Ini warna-warninya 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar 8. Si hijau muda, si coklat, si kuning, merah, ungu. Nah, ini. Jadi hanya 8 itu untuk mengisi sepanjang si bangunan pier ya. Dan ini ditulis sebentar, kayak kemarin ada jadi dari 100% customize menjadi 84% standar, dan kita tetap menyisakan ada 16% customize panel. Customize panelnya mostly yang kayak gini nih, untuk pinggiran-pinggiran, pertemuan-pertemuan. Nah, jadi dibikin seperti itu. Ini proses modelingnya. Nah, yang customize yang kayak gini-gini nih, ketemu kolom, ketemu kaca, gitu. Nah, yang ini standar nih, yang satu, nah, yang warna-warni. Nah, gitu. Kalau saya nggak salah, memang ini tuntutan dari arsiteknya minta seperti itu, gitu ya. Umumnya sih dilakukan seperti ini ya. Nah, ini emang
kita juga ngelakuin gini gitu, umumnya gampang gitu. Karena kadang-kadang juga kesulitan di lapangan adalah memastikan bahwa list ini presisi dengan gambar apa enggak. Ya, jadi memang susah kalau kita membuat seperti ini, tapi di project ini diyakini precise dan mereka membuat ini terakhir karena menyesuaikan dengan kondisi site yang ada. Tapi mereka udah bisa kerjain 84%-an itu dengan yang bentuk standar tadi dengan cara geser-geser titik ini supaya ketemu pola yang sama. Ini beberapa bentuk-bentuk yang custom tadi ya. Oh sorry. Ya ini apa namanya alurnya ya, dari satu satuan ini terdiri dari sekian banyak kepingan dan sebagainya. Nah ini skema-skema ini diberikan oleh si arsitek atau desainer atau memang kita yang dibuatkan oleh Hunter Douglas, Pak? Oh. Dalam case ini tim project mereka yang bikin, bukan dari arsitek. Arsitek kasih geometri yang GMS tadi aja. Tapi saya cukup amazed dengan proyek ini adalah waktu itu mereka punya cukup waktu untuk membuatnya, Pak. Jadi Mas Bayu ini buat ngobrolin proposal ganti ina itu mereka spend almost 1 year. Iya, baru mau tanya ini berapa lama sih buat kayak Iya, almost 1 year. Lalu mereka memproduce ini engineering drawing. Mereka ngomong sama kita sekitar 3 bulan sampai 4 bulan untuk memproduksi engineering drawing, detailing dan lain-lain, lalu masuk ke tahap produksi. Jadi menurut saya memang ya surprisingly punya waktu cukup panjang mereka gitu ya. Saya nggak ngerti terkait tracing ini, tapi mereka kurang lebih memproposalkan material, trial and error segala macam perlu waktu kurang lebih hampir 1 tahun, lalu memproduksi gambar ini itu kurang lebih 3-4 bulan. Mungkin ya ngukur-ngukur juga ya, kan mungkin struktur udah jalan, ngukur dan lain-lain. Jadi mereka supply time dan install seingat saya sekarang mungkin setahun full ya, 2024 mungkin overlapping sama 2025. Kira-kira sampai tahun ini 2025 Q1 mereka masih supply mungkin tapi finalize sekali ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau sambil berjalan, iya. Sorry. Lanjut Mas. Oke. Baca dulu, gimana Kak? Kalau untuk gambar kan dia nge-produce gambarnya itu kan beriringan dengan yang di lapangan. Itu kan berarti kan hampir 1 tahun tadi itu apakah ada miss gitu di lapangan gitu? Karena kan ini banyak banget gitu ya. Saya sih bilang miss pasti, maksudnya ketidaksesuaian satu sama lain saya sih yakin pasti terjadi. Tinggal paralel mengatasi itu seperti apa dan bentuk yang standar dalam arti sebagian besar diterima untuk menjadi bentuk yang modular standar itu jauh lebih mudah ketika mengatasi perbedaan aktual dengan shop drawing gitu ya, daripada jadi custom semua gitu ya, karena jadi saya kira gitu. Dan mungkin dan mungkin saya bisa lihat, saya juga ngerasa begini sih, ini kan kalau kita lihat ini satu sama lain dibikin kotak nih ya. Kadang-kadang memang ini diperlukan untuk mengakomodir kalau sedikit perbedaan ukuran kiri kanan, bentang kolom dan lain-lain. Area-area celah ini nih Kak Ica nih ya, antara satu kotak sama kotak lain, ini menjadi ruang untuk adjustment-nya mereka. Adjustment. Jadi misalnya ya mata orang kan dengan setinggi itu nggak akan terlalu teliti ya lihat 1 cm 2 cm. Jadi misalnya mungkin anggap aja lah as 3 ketemu as 4 mestinya 8 meter. Itu kira-kira jadi 8 meter 15 cm misalnya. Ya udah 15 reading aja pecah, adjust dikit kiri kanan supaya nah itu kadang-kadang memang kita sendiri dengan berbagai kompleksitas lapangan itu sangat mungkin terjadi, maka itu kita perlu menciptakan antisipasi seperti ini supaya adjustment itu mudah gitu ya. Dan pengunjung atau user bangunan tersebut tetap tidak terlalu merasakan signifikan bedanya gitu ya. Gitu. Jadi saya sih kira mereka akan lakukan itu sih kelihatannya. Gitu. Tapi yang pasti pada saat Hunter Douglas sudah memberikan tadi skemanya, itu Hunter Douglas sudah terpilih menjadi material yang akan dipakai kan Pak?
Iya dong. Itu yang mau saya tanya soalnya. Oh iya. Tapi mock-up Udah itu gampang gak ya enggak dia? ya. Biasa mock-up memang ya we do mock-up. Tentu orang kan mau menilai dulu ya mock-up dan lain-lain. Mungkin kalau proposal terkait misalnya kita bikin uniform nih begini begitu mungkin itu kan juga sifatnya idea gitu ya. Nah, tapi ketika udah detailing bikin cutting list seperti itu udah gambar production sih. Oke. Gitu. Oke, satu video terakhir lagi untuk dinikmati sebagai penutup. Ini area pier ya, area pier kita bisa. Memang mungkin nggak terlalu kelihatan smooth banget dalam arti twistingnya karena akhirnya menjadi segmented ya. Tetapi saya kira saya belum pernah kesempatan ke sini. Saya kira tapi tetap memberikan keindahan yang ingin dicapai oleh si arsitek. Oh, tadi saya ada mau nanya ini, Pak Erwin. Oke. Untuk sustainability-nya lah. Ini material yang dipakai itu apakah bisa didaur ulang atau dia bisa masuk kategori untuk green building? Karena kan sekarang banyak bangunan-bangunan besar itu kan mencari material yang sustain ya, gitu. Ya, saya nggak terlalu ada literatur tentang itu di proyek ini, tetapi yang pasti begini, ini materialnya supply, panel dan lain-lain ya, itu semuanya aluminium, which is aluminium itu recycle kontennya besar, dalam arti dia juga bisa di recycle besar, lebih dari 80% atau 85%. Jadi maksudnya adalah ketika suatu benda aluminium didaur ulang, dia akan masih mendapatkan bobot massa yang sama sekitar 85%. Kalau steel atau baja, dia akan kehilangan massanya cukup banyak, sehingga maka itu aluminium kategorinya adalah lebih green atau lebih mudah di recycle. Jadi ini semuanya si aluminium. Tapi tentu ada unsur lain, saya kira paint dan lain-lain, cuman nanti saya bisa coba cek. Paint itu biasanya, paint Hunter Douglas sih udah supply paint yang sebentar bahasanya itu bukan free toxic ya. Ada istilahnya saya lupa free apa dari metal berat, dari metal logam berat untuk paint, untuk memperoleh warna, pigmen warna. Jadi VOC free. Itu ya paint kita dari supplier cat kita semuanya udah VOC free. Jadi itu juga udah part of sustain dan green gitu. Oke, terakhir ini video yang teman-teman rekan sekalian bisa menikmati. The passenger terminal of Tezhou International Airport is Hunter Douglas' biggest ever project in Asia. Starting with a 60% design from Foster & Partners, we complete the design to the satisfaction of Foster & Partners, then develop a series of product systems to turn that design into reality before developing a technology that can mass produce such product systems in such a short time. Having done such a great job at the project, our reputation among the architects and developers in the region has been significantly enhanced. We gained the trust and confidence from CAIC, our customer at Tezhou International Airport, to the point that we have been given more and more work at this project. Upon receiving the design from Foster & Partners, the head house and North Pier areas predominantly featured non-standard elements, with complex double-curved surfaces and varied dimensions. In response, we developed a sophisticated algorithm to standardize over 80% of these components into modular units, all while preserving the architect's original vision and ensure project progress. Consequently, we streamlined the production process at the factory, resulting in approximately 40% cost savings for the client. Parametric design or computational design is no longer a foreign concept in architectural design. At the main head house building, we faced a production challenge, creating fabrication drawings for over 400,000 different ceiling panels in a short period of time. This task would have been nearly impossible using conventional manual methods. In addition, we had to manage a massive amount of data to coordinate material orders, ini kita bikin pertemuannya. Each product was assigned a Dan ini unique kita code kasih that could be QR tracked code using QR untuk codes tracking for satu easy sama information lain retrieval. dan packing. Jadi kirim ke site aja memang udah terpotong. We processed millions of ceiling panels with various sizes and shapes by employing the most advanced technology to tightly control and manage each stage, from design and shop drawing development to production, delivery, and assembly into modules before final installation.
The ceiling panels were fabricated at the Hunter Douglas Nah, ini factory. proses perakitannya kurang lebih Ceiling seperti ini, Mbak. modules, Jadi each measuring over 12 square meters, dia udah bikin were precisely assembled to achieve the potongan-potongannya ya, required tinggal curvature diplak dipasang. as per the design Kayak sambungan kayu specifications. lah ya, pasak kayu. Iya benar. Positioning Kayak main double-curved Lego panels in jadinya. 3D Yeah. space for installation is extremely complex and requires absolute precision. This process necessitates the use of specialized surveying equipment to align with the project's common Tapi itu ada coordinate perkuatannya lagi nggak, Pak Erwin? Atau Synchronizing all interlock these aja gitu, Pak? processes is Langsung critically Apa? important. ada perkuatannya lagi nggak pada saat di assemble gitu, Pak? Kelihatannya enggak tuh, mereka udah klik langsung. Berarti Langsung udah klik aja gitu. plug and play aja di The sana. ya? biggest gain we get from doing this project is the self-belief and the confidence. Having done such a big, complicated, highly challenging project, our team seriously believe there is nothing beyond us. With this confidence, we are working on highly complicated, similarly big projects, such as the passenger terminal of Long Thanh Airport. 2024 has been a very, very good year for us as we strive to become the biggest Hunter Douglas Ya, ini bagian company pier. in Asia Pacific. We should be the most profitable company within the group in Asia. With the long list of projects we are working on, we are very excited about the future of Hunter Douglas, and we look forward to working with the architects and developers on similarly big and challenging projects in coming year. Oke, terima kasih. Baik, Kak Ica, terima kasih untuk waktunya mendampingi Pak Erwin untuk membahas tentang Hunter Douglas. Mudah-mudahan ini jadi solusi dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ilmu baru untuk proyek-proyek kita yang sedang kita kerjakan. Terima kasih, Kak Ica. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Nah, ini sudah banyak pertanyaan nih di kolom chat Pak Erwin. Ini saya akan bacakan semua dan Pak Erwin nanti silakan langsung menjawab. Izin ya, Kak Ica. Saya mau bacakan pertanyaan-pertanyaan dulu di kolom chat. Baik. Saya langsung membacakan pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Pak Ediswan bertanya, pertama untuk produk Lux Salon ini metode pemasangannya apakah seperti plafon gypsum, ada rangka hollow atau metal furing? Jika tidak, boleh dijelaskan metode pemasangannya seperti apa dan menggunakan rangka apa? Silakan Pak Erwin. Oke, secara umum boleh dibilang mirip, tetapi lebih simpel sebenarnya Pak Ediswan. Ya, Pak Ediswan. Jadi di atas panel-panel ceiling kita ngomong ceiling standar ya, bukan yang saya presentasikan ini. Itu ada rangkanya udah punya gigi-giginya. Giginya itu yang akan klik sama si panel, lalu tinggal digantung. Nah, untuk interior ya, jadi tinggal kemudian kita pasang beberapa segmen, beberapa tadi saya udah jelaskan pengkaku atau stiffener yang melintang terhadap rangka yang menggigit panel tadi. Beratnya sangat ringan, panelnya sendiri dengan rangka si penggigit panel tadi kita sebut carrier ya, itu antara 3 sampai 5 kg per meter persegi. Jadi oleh karena itu sering disukai untuk bangunan-bangunan tinggi. Kenapa? Ketika handling materialnya tidak berat dan tidak sulit. Nah, Pak Ediswan mungkin bisa download ke atas nanti, atau mungkin teman saya Bu Ogi akan mengetik ulang link yang isinya itu ada brosur kita, produk katalog, dan juga reference gambar-gambar yang mungkin teman-teman arsitek bisa jadi inspirasi. Nah, jadi ya serupa tetapi lebih simpel. Jadi siapapun yang akan lihat metal ceiling pasang, masangnya gampang ya gitu. Cuman memang perlu lebih hati-hati aja sih, karena udah finish semuanya, udah berwarna, udah bentuknya sesuai dan sebagainya. Oke, baik. Itu jawaban pertanyaan pertama Pak Ediswan, dan pertanyaan kedua dari Pak Ediswan, ukurannya berapa Pak? Dan apakah bisa custom untuk ukuran atau warna? Dan apakah ada minimum order nih Pak? Kalau custom itu kan biasanya ada minimumnya nih. Nah, itu ada nggak Pak? Ya, oke. Ukuran nanti Pak Ediswan bisa lihat di brosur atau katalog kita ya. Tetapi kalau kita ngomong ceiling yang linear, kita sebut yang strip itu yang linear garis-garis gitu ya. Itu kira-kira kita punya dari yang lebarnya 3 cm sampai yang lebarnya 30 cm. Ya, variasinya
ada yang satu sama lain itu rapat, ada yang satu sama lain itu dengan celah atau ada gap. Itu tergantung selera dari desain dan juga purpose-nya dari bangunan tersebut. Nah, ukuran kalau kita ngomong linear ceiling yang lurus-lurus ya, itu ukuran biasanya panjang bisa disesuaikan dengan permintaan. Tapi kalau lebar-lebar udah fix. Nah, kalau panel yang lain seperti yang saya presentasikan hari ini, ataupun mungkin reference project kita yang custom seperti Masjid Gede Bage Al Jabar, itu menjadi custom made. Memang itu jadi ukurannya menjadi nggak ada standarnya gitu, kira-kira begitu. Kalau harga, ini harga ya, udah nyampe ke harga ya. Nah, ini udah sampai minimum. Oke, kalau per meter kalau minimum, yes, kalau minimum order Pak sebenarnya nggak ada guidance minimum tertentu dalam arti di bawah sekian saya nggak layanin gitu, nggak ya. Cuman memang ketika memesan sesuatu dengan warna yang spesifik, bentuk yang spesifik, otomatis akan ada biaya mulai ya, atau starting cost. Nah, ketika kuantitinya nggak terlalu besar, nah starting cost-nya itu akan kelihatan besar gitu sebagai starting charge. Kita biasanya tetap layanin gitu ketika customer atau owner user mau gitu ya, kira-kira gitu. Tetapi kalau standar produk dan kita punya stok kebetulan ada di Jakarta atau di Cikarang, kita biasa akan layanin aja, nggak ada masalah. Kalau harga per meter persegi akan tergantung ini Pak Ediswan, jarak, tempat dan sebagainya, karena kami kebetulan supplying semua ada di Jakarta. Ya, kita punya proyek di cukup banyak. Mbak Ica di Medan itu, proyek saya di mana ya di Medan itu ya? Kayak Kuala Namu, ya, paling dekat Kuala Namu stasiun kereta Kuala Namu. Jadi kalau keluar airport train station kan sebelum menuju ke sana. Kemudian yang di lapangan Merdeka juga kita ceilingnya. Kemudian, jadi nah kalau sampai Medan ya, biasalah Pak Ediswan ya, tinggal biaya truk sampai sana dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi harga cukup variatif range-nya dan juga tergantung warna dan sebagainya, nggak terlalu ada standar spesifik karena kita udah finish semuanya. Oke, baik. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Ediswan, ada garansi berapa lama Pak, dan apa saja yang digaransikan? Oke, kalau garansi dari kita garansi produk ya Pak Ediswan, garansi produk dalam arti produk kita, karena kita manufacturing pabrik. Kalau pemasangan dan sebagainya Pak Ediswan bisa dapatkan dari aplikator atau dari kontraktornya. Durasinya kita saat ini adalah untuk interior produk kita berikan untuk 2 tahun untuk material defect. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir. Portofolio. Ya, sebenarnya sudah terjawab ya Pak. Apakah sudah ya, ada portofolio ada Pak Ediswan, nanti download aja Pak, brosurnya itu ada cukup meriah lah, proyek-proyek kami di Indonesia lumayan lah. Oke, baik Pak Ediswan, semoga cukup menjawab semuanya dan mudah-mudahan nanti mungkin setelah sesi ini bisa ketemuan sama Pak Erwin dan tim Hunter Douglas yang lain. Baik, terima kasih Pak Ediswan sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Jadi Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan data teknis tentang varian produk-produk material yang dibutuhkan dan ingin dipakai atau ingin direkomendasikan di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Dan Katalog Pro mempunyai sistem yang cukup menarik. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan informasi mengenai kategori pekerjaan arsitek interior dan varian dari produk-produknya, contoh misalnya kategori ceiling gitu ya. Nah, nanti pada saat kita masuk ke dalam kategori ceiling ini, itu akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material dengan subkategori ceiling yang informasi bisa kita tahu dan kita bisa ambil datanya. Contoh misalnya kita ingin mencari kategori pekerjaan brand dari Hunter Douglas gitu. Nah, kita tinggal klik saja Hunter Douglas dan nanti kita akan masuk ke dalam halaman Hunter Douglas, dan di sini semua tampilan dari setiap halaman brand page itu sudah kita standarisasi. Jadi teman-teman, di setiap kita masuk ke dalam halaman brand page dari setiap vendor, itu kita akan menemukan kantornya di mana, PIC-nya siapa, terus juga
kalau ingin mengetahui varian dari produk-produknya, kita juga bisa masuk ke dalam bagian produk. Dan yang menarik, biasanya kan sebagai desainer atau perencana atau arsitek gitu ya, sebagai konsultan juga, kita juga harus tahu spesifikasi materialnya. Nah, di setiap varian dari brand-brand atau vendor material yang ada di Katalog Pro, kita selalu mengencourage untuk bisa melengkapi informasi di setiap varian produknya. Jadi misalnya seperti produk ini akan terinformasikan deskripsinya, spesifikasi, sampai dengan aplikasi. Dan kalau ini adalah produk yang kita butuhkan, kita tinggal klik add to outline spec gitu. Dan saat ini Katalog Pro juga mempunyai fitur baru, dan karena cukup banyak pengguna kami yang juga ingin mendapatkan informasi tentang pembelian, mendapatkan produknya, barangnya seperti apa gitu ya. Akhirnya kita membuat satu fitur jual beli, ini namanya ada promo. Dan di sini Bapak Ibu dan teman-teman langsung bisa mendapatkan produk yang dibutuhkan sesuai dengan mungkin proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Betul apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu, bahwa saat ini Katalog Pro sudah bisa berbelanja produk-produk material building. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan seluruh fitur-fitur dari Katalog Pro dengan sign in di katalogpro.co.id. Bapak dan Ibu bisa langsung masuk, scroll ke bawah seperti ini. Bapak dan Ibu bisa menemukan promo produk di sini, produk-produk promo yang ada di Katalog Pro, atau Bapak dan Ibu bisa melalui brand newsnya Katalog Pro. Nanti akan ada button untuk promo dan RFQ, di mana promo sendiri bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk kebutuhan produk-produk material building yang Bapak dan Ibu bisa langsung dapatkan produknya secara promo. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena produk-produk yang ada di promo produk ini kita dapatkan langsung dari prinsipalnya, tentunya dengan harga promo, dan pasti akan membantu Bapak dan Ibu untuk memenuhi kebutuhan produk material building di proyek Bapak dan Ibu semua. Selain itu juga Bapak dan Ibu bisa menekan fitur RFQ, di mana fitur ini akan sangat memudahkan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan informasi seputar harga produk material building dari Katalog Pro. Bapak dan Ibu cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, lalu kebutuhan-kebutuhan yang Bapak dan Ibu bisa mengisinya di tabel berikut. Misalnya Bapak dan Ibu ada kebutuhan mengenai produk dari Hunter Douglas, Bapak dan Ibu bisa menuliskan dengan Hunter Douglas arsitektural. Bapak dan Ibu bisa menuliskan produk-produknya apa saja, lalu setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung send RFQ yang ada di tombol kanan sebelah bawah. Dan Bapak dan Ibu bisa langsung berkomunikasi secara langsung bersama tim Katalog Pro melalui icon WhatsApp yang ada di kanan bawah ini, atau save nomor kita di 08222 000 1678. Dan Bapak dan Ibu juga bisa berbelanja secara langsung produk-produk promo hanya dengan Katalog Pro.co.id/promo, atau bisa minta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro with Katalog Pro. Terima kasih. Baik, saya tutup sesi produk of the week bersama Hunter Douglas hari ini. Sekali lagi terima kasih Hunter Douglas, Pak Erwin, dan terima kasih Kak Ica. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi solusi di proyek-proyek pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semua.